Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arvis Lowy. Oke, kali ini teman-teman kita akan membahas apa sih itu dari Linux Rising teman-teman. Jadi rising ini dalam konteks si Linux ini adalah sebuah istilah teman-teman. Jadi istilah yang sering digunakan, yang digunakan juga untuk menggambarkan proses dari mana kostumisasi tampilan antar pengguna atau UI atau user interface. Nah, pada sistem operasi Linux teman-teman. Jadi ketika kita berbahas tentang Rising ini teman-teman, kita berbicara tata cara gimana kita membuat sebuah bentuk desktop dari Linux ini terlihat lebih menarik gitu teman-teman. Lebih menarik, habis itu unik, juga terlihat lebih minimalis gitu teman-teman. Jadi ini bisa melibatkan kayak, konsep di mana perubahan dari si window manager, habis itu icon, tema, habis itu background atau latar belakang, serta tata letak si desktop teman-teman. Kemudian dari panel, kemudian animation, dan juga font, teman-teman. Dan banyak aspek lainnya nanti yang memengaruhi tampilan dan gaya dari si bentuk user interface dari operasi sistem Linux, yaitu desktopnya teman-teman. Jadi tujuan utama dari Rising ini adalah istilahnya ya kembali lagi bisa kita katakan mempersonalisasi lah, membuat cantik gitu. Habis itu membuat lebih indah dari antar mukanya. Jadi seringkali teman-teman dengan mengoptimalkan estetikanya tanpa dalam kata lain di sini merusak atau mengorbankan dari resource atau penggunaan memori dari sebuah perangkat atau device teman-teman. Dan juga bisa kita katakan fungsionalitasnya juga. Jadi dengan kata lain ini bisa menjadi cara teman-teman bagi sebuah user atau kita sebagai pengguna teman-teman untuk menunjukkan, kreativitas kita atau estetika dan pemahaman tentang bagaimana, sistem Linux ini bekerja lebih mendalam gitu teman-teman. Jadi kita bisa katakan dari mana sih asal kata dari Rising ini teman-teman kan? Asal kata dari Rising ini dari mana gitu? Asal kata. Oke kita buat di sini asal kata. Kita masuk dari ke asal katanya teman-teman. Jadi sebenarnya, asal kata dari, rising ini berasal dari budaya teman-teman. Budaya, kita bisa buat di sini yaitu adalah sebuah budaya teman-teman. Dari budaya mana gitu teman-teman. Jadi, rising ini berasal dari budaya kayak modifikasi mobil teman-teman. Modifikasi mobil yang dulu populer di Amerika Serikat atau di US teman-teman pada tahun 1990-an teman-teman. 1990 gitu teman-teman. Jadi dalam konteks di sini teman-teman rising atau riser teman-teman. Jadi ini mengacu pada kayak istilahnya modifikasi estetika pada mobil-mobil yang dari produksi Jepang. Khususnya import dari tuner teman-teman. Seperti ya Honda, seperti Honda Civic, habis itu mobil Supra yang kita dengar sering kali gitu teman-teman kan di khalayak dulu pada di zaman 90-an di Amerika, teman-teman. Dengan kata lain di sini tujuan untuk meningkatkan, tampilan visualnya, teman-teman, dari si mobil tersebut. Jadi modifikasi ini melibatkan kayak istilahnya pemasangan spoiler besar, habis itu stiker, mengganti velg, dan ya modifikasinya lah yang fokus pada tampilan daripada performa mesinnya, teman-teman. Jadi analoginya bisa kita katakan di sini teman-teman pada dunia Linux teman-teman, racing ini adalah tentang gitu mengubah tampilan desktop sehingga menjadi lebih menarik dan unik tanpa selalu mengubah performa inti dari sebuah sistem teman-teman. Jadi bisa kita katakan istilah kata racing ini dalam Linux meminjam dari konsepsi budaya 1990-an di Amerika itu. Gitu teman-teman, di mana pengguna mencoba memperindah sistem tanpa harus mengotak-ngatik sistem operasi lebih mendalam lagi teman-teman. Nah, habis itu kita lanjut teman-teman ke balik lagi ke kata rising ini mengapa gitu teman-teman kan. Mengapa gitu? Mengapa orang rising gitu kan? Pertanyaannya, kenapa orang melakukan rising? Jadi yang pertama kita kita bisa katakan selain yang hal awal kali yaitu bisa kita katakan teman-teman adalah personalisasi teman-teman. Personalisasi, personalisasi. Jadi apa sih konsep dari personalisasi ini teman-teman kan? Jadi personalisasi ini adalah bisa kita mengacu pada Linux ini kan adalah sebuah
sistem, teman-teman, sebuah sistem operasi yang paling fleksibel gitu kan, paling fleksibel dan paling bebas bisa kita katakan. Dan kemudian, melalui dari rising ini teman-teman, user, kita sebagai pengguna Linux ini dapat menciptakan lingkungan, workflow kerja yang benar-benar bisa kita katakan unik teman-teman, unik sesuai dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Jadi dengan kata lain memberikan rasa kayak punya kita sendirilah gitu dan ketertarikan terhadap sistem yang kita gunakan sendiri teman-teman. Nah ini yang pertama. Yang kedua apa apa sih gitu. Yang kedua adalah sudah jelas yaitu kemudian estetika teman-teman. Nah di sini. Estetika. Jadi, banyak juga teman-teman, orang menyukai tampilan-tampilan yang cantik gitu, cantik dan estetik teman-teman. Jadi racing ini nanti memungkinkan, desktop kita itu tampak lebih bersih gitu, dan modern, habis itu bisa juga lebih futuristik gitu teman-teman. Jadi desktop yang cantik kan bisa membuat seseorang atau kita kan lebih enak lagi teman-teman dalam menggunakan, Linux kita gitu teman-teman. Habis itu teman-teman bisa kita katakan, yaitu produktivitas teman-teman, produktivitas. Jadi dengan, rising ini juga kita bisa, setting teman-teman, untuk pekerjaan gitu. Jadi kayak istilahnya mereka yang ingin, lebih mengutamakan untuk produktivitas dengan menata ulang tata letak atau menggunakan window manager yang lebih efisien. Misalnya kita pakai tiling window manager seperti BAS PWM atau i3 gitu, kan dapat meningkatkan istilahnya produktivitas kita bagi pengguna atau, user nanti yang suka mengatur jendelanya itu secara manual. Jadi dia bisa ngatur sendiri teman-teman, dari itu. Dan kemudian kita bisa katakan yaitu, community teman-teman. Nah di sini, komunitas atau komunitas. Jadi teman-teman, rising ini adalah bagian yang besar gitu dari komunitas Linux di mana, banyak, user berbagi istilahnya screenshot-nya lah gitu teman-teman, screenshot desktop dari punya mereka sendiri gitu. Memberikan istilahnya inspirasi atau ya sekedar flex lah gitu. Serta menuliskan panduan langkah demi langkah gitu teman-teman dalam instalasi punya mereka sendiri atau rising mereka sendiri. Ini menciptakan istilahnya sebuah apa ya, subkultur lah gitu teman-teman dalam dunia Linux yang saling, mendukung satu sama lain gitu teman-teman. Jadi itu teman-teman dari konsep why orang kenapa suka rising. Jadi, pertama kita lanjut lagi habis itu, komponen teman-teman. Di sini kita langsung masuk ke komponen. Oke, jadi di sini, komponen apa sih yang di-rising dalam sebuah Linux itu teman-teman. Jadi yang pertama kita bisa katakan antara lain adalah teman-teman di sini kita buat warna hijau aja. Komponennya yang pertama, kita bisa tulis, window manager teman-teman. Yang pertama kali pasti window manager. Di sini, window manager. Jadi window manager ini kan adalah sebuah komponen yang mengatur tampilan dan, perilaku lah gitu, perilaku jendela sebuah aplikasi. Jadi ada jenis 2 utama kan dari window manager ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton tentang, perbedaan antara desktop environment sama window manager teman-teman. Jadi di sini ada perbedaan 2 yaitu tiling window manager dan floating window manager. Kalau tiling window manager ini kan dia mengatur istilahnya jendela dari aplikasi itu dalam bentuk kayak istilahnya, dalam bentuk ubin gitu teman-teman, dalam bentuk, terstruktur seperti, i3, BSPM, atau Awesome. Dari, nama window manager teman-teman. Ada juga yaitu floating window manager. Jadi istilahnya kita memberikan izin kepada sebuah, window apps itu untuk, digeser, di-floating, habis itu di-stack gitu teman-teman, ditumpuk-tumpuk. Dengan sesuka hati seperti, open box atau Fluxbox gitu teman-teman. Habis itu, selain window manager juga bisa menggunakan konsep yaitu, desktop environment teman-teman, desktop environment. Jadi desktop environment ini juga lingkungan desktop yang bisa juga di-setting teman-teman, seperti nanti yang menyangkut berbagai komponen UI seperti KDE, XFCE, dan LXQt teman-teman. Kemudian komponen yang diubah antara lain kita bisa tambahin lagi di sini teman-teman adalah icon teman-teman. Icon. Icon, seperti ini. Jadi, mengubah tampilan icon, tema dari aplikasi
sederhana teman-teman bisa menyebabkan ya bentuk itu icon tuh lebih estetis. Nah, banyak pengguna istilahnya menggunakan tema-tema icon seperti, Numix, Papyrus, atau Adwaita teman-teman namanya. Nah, jadi kayak contoh itu teman-teman bisa kita ubah dari si window manager ini. Jadi dengan itu komponen-komponennya diubah seperti icon itu tadi teman-teman. Kemudian, kita lanjut antara lain yaitu selain itu komponen yang diubah adalah terminal teman-teman. Nah, di sini. Kita bisa tambah lagi habis itu terminal, terminal. Jadi, terminal teman-teman juga sering istilahnya diubah teman-teman. Nah, tampilannya ini sering juga diubah seperti prompting-nya. Jadi terminal-terminal, yang sering dipakai untuk dalam komponen dalam Rising ini biasanya seperti penggunaan terminal ala Qt atau URXVT teman-teman. Nah, atau bisa juga penggunaan yang lain-lain seperti Fish teman-teman namanya. Jadi penyesuaian ini kayak istilahnya, mencakup dari color scheme atau skema warna teman-teman, fonts atau tata letak dari sebuah icon yang terdapat teman-teman pada prompt dari si terminalnya teman-teman. Kemudian selain komponen juga dari terminal kita ada lagi teman-teman yaitu, bisa kita katakan adalah, font teman-teman. Kita tulis di sini adalah font. Nah, jadi, font ini pemilihan font inilah ya istilahnya yang sesuai bisa membuat, tampilan dari si desktop environment atau window manager ini atau desktop kita ini lebih rapi gitu, lebih profesional dan lebih estetik gitu teman-teman. Jadi font yang sering digunakan ini termasuk penggunaan seperti font-font yang bersifat tegas gitu atau monospace. Seperti misalnya JetBrains Mono, Pira, atau Hack namanya teman-teman. Nah, itu sering juga dipakai dalam penggunaan, Rising teman-teman, di Linux teman-teman. Jadi selain itu apalagi sih, yang di Rising dari komponen-komponen ini, kemudian ada yaitu bisa kita katakan status bar teman-teman. Nah, status bar atau bisa kita bilang docking teman-teman. Nah, dock system. Jadi, ini menyakup kayak bar status seperti misalnya nanti penggunaan bar kayak Polybar, i3 status, atau Lemon bar teman-teman. Dan, dock itu seperti penggunaan Docky atau Plank teman-teman yang istilahnya nanti menampilkan informasi sebuah sistem atau menyediakan akses cepat ke suatu aplikasi gitu teman-teman dari komponen yang akan di-rising ini. Kemudian ada lagi yaitu bisa kita katakan, kompositor namanya teman-teman. Nah, di sini namanya kompositor. Jadi apa sih kompositor itu? Jadi kompositor ini nanti akan mengubah istilahnya visual seperti istilahnya bentuk dari bayangan dari suatu window apps, habis itu, transparansi dari sebuah window apps atau, animasi teman-teman dari suatu Windows app gitu. Jadi istilahnya kompositor ini seperti penggunaan aplikasi Picom atau Compton namanya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, banyak memang teman-teman komponen-komponen yang bisa diubah pada saat kita ngeproses Rising. Kemudian, Conky teman-teman namanya. Apa sih Conky ini teman-teman? Conky ini adalah sebuah desktop widget teman-teman, desktop widget yang dapat menampilkan informasi sistem seperti, CPU, memori, waktu, dan sebuah jaringan juga teman-teman. Jadi Conky ini bisa dikustomisasi sebenarnya agar sesuai dalam bentuk gaya Rising kita teman-teman. Seperti itu. Oke, kita sudah paham teman-teman kan tentang konsep si, komponen-komponen yang diubah seperti yang kita lihat sekarang ini teman-teman. Habis itu kita langsung lanjut lagi teman-teman. Nah, kita lanjut lagi di sini. Kita kasih warna, warna coklat. Kemudian kita masuk, bagaimana sih cara mulainya? Gitu kan. Semua orang pasti bilang, "Gimana sih cara mulainya?" Gitu kan. Jika kita misalnya tertarik dengan Rising ini ada langkah-langkah yang sederhana teman-teman untuk memulainya. Yang pertama pilih distro yang mendukung teman-teman. Jadi beberapa distribusi Linux yang lebih ramah terhadap Rising dibandingkan yang lain seperti, turunan dari Arch Linux, itu merupakan contoh yang populer banget teman-teman. Karena memungkinkanlah penyesuaian yang lebih dalam. Tapi kita juga bisa contoh distro-distro yang lain teman-teman seperti Void atau Gentoo teman-teman. Yang lebih fleksibel atau bisa gunain Fedora teman-teman. Seperti itu atau yang pokoknya turunan selain dari Debian biasanya lebih mudah dikustomisasi teman-teman. Gitu lebih ramah lah terhadap konsep Rising teman-teman. Habis itu kemudian, seperti
seperti yang kita tahu, kemudian pemilihan distro kan. Nah, kita buat dulu di sini pemilihan distro. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah distro. Dan kemudian kita harus pahami antara lain adalah WM atau Window Manager, teman-teman. Nah, di sini. Jadi, tentukanlah istilahnya window manajernya yang kamu inginkan. Nah, seperti misalnya kita bisa menggunakan BSPWM, i3WM, atau OSWM, atau mungkin kepingin stacking window manager seperti Fluxbox atau OpenBox gitu, teman-teman. Atau teman-teman ingin menggunakan seperti DE. Nah, DE ini lebih lengkapnya lebih mengarah ke biasanya rata-rata penggunaan KDE, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita sudah ngerti, teman-teman. Kemudian apalagi sih? Cari inspirasi, udah jelas inspirasi. Nah, di sini. Jadi, kunjungi forum kayak seperti ada forum nanti yang kita bahas nanti, teman-teman, di next video tentang forum yang membahas tentang, eee, yun dari konfigurasi atau racing ini, teman-teman. Nah, kita bisa cari di sini, teman-teman, biasanya dari Reddit atau dari Discord atau dari komunitas-komunitas lain, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kamu bisa mencari lah istilahnya inspirasi dari screenshot yang mereka berikan biasanya. Dari pamer-pameran mereka lah. Nah, jadi sehingga kamu bisa mengikuti kustomisasi dari mereka. Habis itu, teman-teman, ya kembali lagi eksperimen. Nah, eksperimen. Jadi mulailah kita istilahnya dengan mengotak-atik file konfigurasi untuk si window manager, terminal emulator, dan istilahnya status barnya. Jadi istilahnya kita nanti akan memberikan pemahaman lah yang lebih dalam tentang bagaimana semuanya itu bekerja, teman-teman. Nah, jadi di dalam eksperimen ini perlu digarisbawahi, racing ini kan adalah tentang mencoba hal baru, teman-teman. Jadi jangan takut untuk melakukan sebuah mistake atau kesalahan gitu, karena hampir semua perubahan kan bisa kita revert lagi atau kita kembalikan gitu. Seperti itu. Jadi gitu, teman-teman, Rising Linux ini merupakan salah satu konsep yang sangat, keren, teman-teman, kan. Sangat, cara terbaik juga, teman-teman, untuk mempersonalisasi atau memperindah tampilan desktop kita gitu. Meskipun seringkali hanya dianggap sebagai, ya perubahan estetika doang gitu, perubahan desktop doang, Rising bisa memiliki efek positif pada produktivitas dan pemahaman teknis tentang sistem operasi gitu, teman-teman. Jadi dengan menyelesaikan tampilan desktop sesuai preferensi, istilahnya kita sebagai user tidak hanya, mendapatkanlah sistem operasi yang sesuai dengan gaya kita, tapi kita juga memperdalam pemahaman kita tentang Linux dan ekosistemnya, teman-teman. Oke, kalau misalnya ada kritik dan saran, teman-teman bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah, atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan juga di deskripsi, perihal Linux, perihal programming, perihal teknologi, dan seterusnya, teman-teman. So, thank you, teman-teman, untuk hari ini. Thank you, teman-teman. Thank you.